Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya menyelesaikan video yang kedua, yaitu tentang pesan yang ada di dalam kromosom, hari ini kita akan masuk ke sub yang ketiga dari pokok bahasan substansi genetika, yaitu mengenai sintesis protein, gitu ya, atau bagaimana protein-protein ini dibentuk, gitu ya. Oke. Setelah kita mengenal kromosom, kita mengenal pesan dalam kromosom. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana protein dibentuk di dalam bab yang ketiga ini, yaitu substansi genetika. Oke, kita masuk. Berbicara sintesis protein, maka yang perlu diingat sama kalian adalah bahan baku di dalam sintesa protein ini. Ingat bahan baku gitu ya. Berarti kan kita mau membuat sebuah protein, maka bahan bakunya kita harus tahu gitu ya. Apa? Yaitu asam amino. Siapa asam amino? Yaitu bagian terkecil yang akan menyusun senyawa protein ini atau polipeptida ini gitu ya. Nah, sintesis protein ini atau proses penyusunan protein di dalam makhluk hidup ini dia terjadi di suatu organel yang disebut sebagai ribosom. Ribosom ini ada di mana? Dia ada di sitoplasma. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan konsentrasikan bagaimana pembentukan protein yang terjadi di dalam ribosom. Oke, nah tahapannya ada berapa? Tahapan di dalam proses pembentukan protein itu ada dua, yaitu yang pertama melibatkan proses yang disebut sebagai transkripsi. Apa itu transkripsi? Yaitu proses pencetakan. Gitu ya. Nah, apa yang dicetak? Nah, nanti kita akan lihat siapa yang dicetak ini. Gitu ya. Nah, proses pertama yaitu proses transkripsi atau pencetakan. Yang dicetak adalah RNA. Gitu ya. Jadi yang dibentuk pada tahapan pertama sebelum konsentrasi ke pembentukan protein berarti kita harus membentuk dulu RNA. Gitu ya. Kemarin sudah kita bahas macam-macam dari RNA. Gitu ya. Nah, RNA apa yang dibentuk? Nah, ini adalah RNA-D atau RNA messenger ya. Atau RNA messenger, RNA-M atau RNA duta atau RNA-D ya. Dari mana dibentuknya? Yaitu dari salah satu rantai DNA. Ingat sama kalian bahwa DNA itu kan ada dua rantainya. Nah, salah satunya itu akan membentuk RNA messenger atau RNA duta. Ya. Jadi transkripsi itu adalah proses pembentukan RNA duta atau messenger oleh salah satu rantai dari rantainya DNA. Gitu ya. Oke, sip. Yang kedua, nah, pada rantai RNA duta nanti terdapat segmen, ada segmen terpenting setelah dia dibentuk, gitu ya. Untuk apa segmen itu? Nanti fungsinya itu ya untuk proses pembentukan protein. Segmen-segmen tersebut ada yang disebut sebagai segmen ekson, ada juga segmen yang disebut sebagai intron. Gitu ya. Nah, kedua segmen ini ada di dalam RNA duta saat dia setelah dibentuk oleh DNA. Nah, pertanyaannya sekarang, dari dua segmen ini, mana yang akan dipakai untuk proses pembentukan protein? Gitu ya. Nah, yang akan dipakai untuk pembentukan protein itu adalah segmen yang disebut sebagai segmen ekson. Jadi segmen intron bagaimana? Segmen intron itu nanti akan dilepas, jadi tidak dipakai untuk proses pembentukan protein. Nah, ini penjelasannya ada di yang ketiga. Kita lihat, saat pematangan RNA duta atau RNA duta ini sudah beres dibentuk, gitu ya, maka segmen-segmen intron yang tidak dipakai untuk proses pembentukan sintesis protein, maka dia akan dilepas. Gitu ya. Sedangkan segmen-segmen ekson dia akan bergabung membentuk satu rantai RNA duta yang siap untuk diterjemahkan menjadi sebuah protein. Ya. Nah, rantai RNA duta ini yang siap diterjemahkan ini dia mengandung sejumlah kodon. Maka ada istilahnya RNA duta juga dikenal sebagai kodon, gitu ya. Nah, RNA duta yang sudah mengandung kodon dan siap untuk membentuk protein, maka dia disebut sebagai sistron, gitu ya.
Nah, tempat terjadinya transkripsi ini, dia tempat terjadinya itu di inti sel atau di nukleus. Jadi, proses pertama di dalam sintesis protein yaitu transkripsi, tempat terjadinya di inti sel, gitu ya. Nah, tujuannya membentuk RNA duta dari salah satu rantai dari salah satu rantai DNA, gitu ya. Oke, itu proses yang pertama. Nah, kita akan cek bagaimana proses yang pertama ini, bagaimana proses pembentukan RNA duta ini. Nah, begini prosesnya, gitu ya. Oke, nah, proses pembentukan RNA duta, nah, ini dia prosesnya, gitu ya. Yang pertama, ada tahapannya ya, transkripsi juga. Yang pertama yaitu proses inisiasi atau permulaan. Bagaimana RNA duta dicetak oleh rantai DNA. Begini, pada tahapan transkripsi ini diawali oleh sebuah promoter. Ya, apa itu promoter? Yaitu dia itu merupakan daerah di mana DNA gitu ya, daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Jadi promoter ini ada di daerah DNA di mana nanti ada enzim namanya RNA polimerase akan melekat pada daerah promoter dari daerah DNA itu, ya. Nah, fungsi promoter ini dia perannya penting. Selain menentukan di mana transkripsi akan dimulai, promoter juga menentukan yang mana dari rantai DNA, ingat kan ada dua rantai DNA kan ya, yang akan digunakan sebagai cetakan. Jadi fungsi dari promoter pertama dia menentukan di mana transkripsi akan dimulai. Yang kedua dia menentukan dari salah satu rantai DNA akan dipakai sebagai cetakan, gitu ya. Dari dua rantai itu dipilih mana nih rantai yang akan dipakai untuk cetakan. Nah, contoh seperti ini, gitu ya. Jadi inisiasi itu begini. Yang pertama ada daerah promoter, ini kan ada rantai DNA, gitu ya, dua rantai. Nah, rantai DNA ini nanti di sini ada promoter ditentukan. Promoter ini perannya itu tadi untuk menentukan di mana mulainya proses transkripsi pembentukan RNA duta. Yang kedua, nanti tempat perlekatan RNA polimerase nanti untuk menentukan dari kedua rantai ini mana yang akan dipakai untuk proses pembentukan cetakan RNA duta, gitu ya. Jadi promoter ini salah satunya dia tempat melekatnya RNA polimerase. Yang kedua nanti menentukan yang mana nih rantai mana sebagai tempat cetakan untuk pembentukan RNA duta, gitu ya. Itu dia inisiasi. Yang kedua, ada proses yang disebut sebagai elongasi. Apa itu elongasi? Kalau elongasi, ketika RNA sudah dibentuk dan bergerak di sepanjang DNA yang menyetaknya, gitu ya. Nah, pilihan rantai ganda DNA tersebut nanti terbuka, gitu ya. Jadi DNA yang ganda itu tadinya dua kan berdempetan, nanti dia membuka untuk membentuk rantai RNA, ya, terbuka secara berurutan kira-kira 10 sampai 20 basa DNA, gitu ya, yang terbukanya untuk membentuk rantai RNA. Nah, enzim yang berperannya itu nanti ada enzim polimerase yang tadi, gitu ya. Nah, enzim polimerase ini nanti dia menambahkan nukleotida ke ujung 3, gitu ya, dari rantai RNA. Berarti rantai DNA-nya itu berujung 5. Ingat berbalikan kemarin sudah dibentuk, gitu ya. Nah, nanti berarti RNA ini dibentuk dari rantai DNA yang berujung 5. Kenapa? Sebab awal dari RNA dia berujung 3, gitu ya. Yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Nah, setelah pembentukan RNA ini berlangsung, gitu ya, maka rantai DNA akan terbentuk kembali. Jadi setelah selesai, rantai DNA akan dia menyatu kembali dengan DNA yang lain, gitu ya. Nah, dan RNA yang baru terlepas dari cetakannya. Nah, beres, gitu ya, lepas. Nah, bagaimana prosesnya? Kalau lihat dari gambar seperti ini, gitu. Kita lihat.
Nah, proses elongasi itu adalah setelah promotor menentukan cetakannya, gitu kan ya, cetakan dari rantai DNA-nya, gitu, maka rantai RNA ini dia akan dibentuk dari salah satu rantai DNA yang telah siap. Yang telah dipilih. Nanti rantai DNA-nya itu, yang ini coba lihat rantai DNA-nya dia terbuka, tadi disebutkan gitu ya, membuka. Nah, setelah terbuka nanti rantai dari RNA ini dengan bantuan enzim RNA polimerase akan dibentuk gitu ya, dibentuk, setelah dibentuk diperpanjang, dielongasi sepanjang DNA-nya gitu ya. Misalkan tadi disebutkan 10 sampai 20 basa nitrogen pada rantai DNA gitu ya. Kita lihat. Nah, ini hasil elongasinya diperpanjang set gitu ya. Nah, gitu. Diperpanjang terus tuh kan. Yang dibentuk dari DNA-nya itu dia menuju ke rantai 5, maka dia berarahnya RNA-nya itu berarah ke rantai 3 gitu ya, berbalikan. Set dielongasi diperpanjang. Maka nanti setelah dielongasi RNA dutanya ini akan lepas. Nah, ini dia hasil lepasannya gitu ya. Nah, lepas, bagaimana cara lepasnya? Nanti kita akan cek di terakhir gitu ya. Nah, setelah lepas, nanti DNA-nya akan menyatu kembali. Ya, di terminasi nanti kita akan lihat. Nanti terbentuk panjang ini RNA duta dielongasi. Gitu ya. Oke, itu dia elongasi membentuk RNA duta. Nah, yang ketiga tahapan dari transkripsi itu adalah terminasi atau pengakhiran proses pembentukan dari RNA duta. Nah, pada tahapan transkripsi nanti berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Nah, kalau sudah nanti dia sampai pada rantainya yang disebut sebagai urutan terminator gitu ya, rantai DNA yang ada terminatornya, maka terminator ini dia merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses pembentukan RNA duta. Jadi pada tahapan elongasi, pemanjangan dari rantai RNA, nanti setelah bertemu dengan tahapan rantai terminator pada DNA, nanti tidak akan diperpanjang lagi, tapi dihentikan proses pembentukan RNA dutanya, gitu ya. Kita lihat. Nah, ini misalkan di sini sudah berakhir, sudah bertemu dengan rantai terminator, maka dengan adanya terminator itu RNA duta berhenti pembentukannya, lalu lepas meninggalkan DNA. Ini dia, lepas meninggalkan DNA. Kenapa? Sudah beres sampai ke terminator. Misalkan yang merah ini, gitu ya. Maka kalau sudah lepas, enzim RNA polimerasenya juga lepas. Setelah lepas, maka terhenti pembentukan RNA dutanya. Gitu ya. Ini kalau lihat dari gambar nih, RNA duta yang sudah dibentuk. Nah, kalau sudah sampai ke terminator, maka dia akan dilepas, gitu ya, membentuk RNA duta. Gitu. Oke, itu adalah tahapan dari proses transkripsi, gitu ya. Oke, kita selanjutnya masuk ke tahapan kedua dari sintesis protein. Apa? Ada yang disebut sebagai translasi, gitu ya. Jadi konsentrasi di transkripsinya konsentrasi pembentukan RNA duta. Nah, kalau ditranslasi apa? Penterjemahan. Siapa yang diterjemahkan? Nanti kita akan lihat. Ya. Nah, translasi ini dia berlangsung di sitoplasma. Spesifiknya di mana? Spesifiknya itu terjadi di dalam ribosom. Gitu ya. Oke, sip. Nah, translasi ini dia merupakan proses penterjemahan. Nah, nanti disebutkan siapa yang diterjemahkan, yaitu kodon. Siapa kodon? Nah, nanti tadi sudah disebutkan RNA messenger atau RNA duta. Gitu ya. Penterjemahan satu kode genetik gitu ya menjadi sebuah protein yang diinginkan atau yang sesuai gitu ya. Nah, siapa? Tadi sudah disebutkan. Ini yang diterjemahkannya adalah RNA duta. Siapa yang menerjemahkannya? Yang menerjemahkannya adalah RNA transfer yang ada di dalam sitoplasma.
gitu ya. Jadi translasi itu menerjemahkan RNA duta oleh RNA transfer di mana? Di ribosom dengan bantuan tentu. Berarti dikarenakan di ribosom dengan bantuan RNA R atau ribosomal gitu ya. Nah, oke. RNA transfer nanti membawa asam amino yang ada di sitoplasma nanti menuju ke ribosom sesuai kode yang dibawa oleh kodon atau RNA duta gitu ya. Oke, kita akan lihat prosesnya. Ini dia translasi. Urutannya seperti ini, sama seperti halnya transkripsi. Tahap pertama di translasi ada yang disebut sama gitu ya, namanya inisiasi atau permulaan. Bagaimana permulaan? Begini. Pertama-tama, subunit kecil pada ribosom nanti dia melekat pada tempat tertentu di ujung 5 dari RNA duta. Jadi tahapan inisiasi itu adalah tahapan di mana RNA duta dia bergabung dengan subunit kecil pada ribosom. Gitu ya. Oke. Nah, RNA duta ini dia terdapat kodon star. Nah, kodon star sudah dibahas kemarin, namanya itu AUG. Pasti di dalam RNA duta ketika dia mau diterjemahkan, maka yang bagian depannya itu pasti dia mengandung kode star atau kode AUG gitu ya, yang memberikan tanda bahwa proses translasi akan dimulai. Jadi boleh dimulai. Kalau tidak ada star, maka tidak akan berlangsung proses translasinya gitu ya. Nah, selanjutnya RNAT inisiator dia membawa asam amino yang sesuai dengan kode AUG. Apa? Nah, kode AUG itu ditranslate, diterjemahkan oleh RNA transfer, dia membawa asam amino metionin. Jadi AUG ini adalah mengkode asam amino jenis metionin gitu ya. Jadi RNA transfer tidak akan salah membawa asam amino sesuai dengan kode yang dibawa oleh RNA duta. Gitu ya. AUG berarti kode asam aminonya adalah asam amino metionin. Dibawa oleh transfer, nanti metionin ini dia akan melekat pada kodon gitu ya. Diinisiasi dengan kode AUG. Ya, yang barusan gitu ya, ditarik dari sitoplasma nanti ditempelkan di kodon asam amino ini gitu ya. Prosesnya seperti ini. Nah, ini dia. RNAT inisiator yang ada di sitoplasma, dia membawa asam amino jenis metionin yang ada di sitoplasma sesuai dengan kode AUG atau kode star yang dibawa oleh RNA duta. Gitu ya. Nah, tahapan inisiasi tadi sudah disebutkan bahwa RNA duta akan melekat pada ribosom gitu ya, ribosom yang subunit kecil. Setelah itu diterjemahkan kode AUG-nya oleh RNAT inisiator dengan membawa asam amino yang sesuai dengan kode AUG, yaitu metionin. Nah, itu dia inisiasi gitu ya. Nah, ini dia inisiasi. Sudah beres. Nanti dia nempel, dibantu tentunya dengan subunit besar ribosom. Gitu ya. Nah, nanti dibantu oleh subunit besar ribosom. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada yang disebut sebagai elongasi. Apa itu elongasi atau pemanjangan? Berarti penterjemahan secara terus-menerus. Gitu ya. Sejumlah asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Jadi setelah metionin diterjemahkan, lanjut ke kode RNA duta yang lain gitu ya, diterjemahkan. Nanti ditempelkan asam aminonya sesuai kodon RNA duta gitu ya. Nah, kodon RNA duta pada ribosom ini dia membentuk ikatan hidrogen. Jadi dia berlekatan dengan ribosom, membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon, dengan RNA transfer. Gitu ya. Nah, jadi supaya tidak lepas, dia berikatan dulu dalam proses penterjemahannya. Oke, RNAR dari subunit besar nanti dia berfungsi mengkatalisis pembentukan ikatan peptida. Ah, ini dia. Nanti ribosom ini dia menyatukan asam amino sehingga dia membentuk peptida gitu ya, yang menggabungkan asam amino tadi menjadi polipeptida gitu ya. Oke, siap. Kita akan lihat prosesnya seperti apa. Seperti ini tadi. Nah, setelah asam RNA transfernya melekat pada RNA duta, pada tahapan elongasi yaitu subunit besar dia membantu di dalamnya ada RNAR gitu ya, membantu RNA transfer ini
melekatkan. Yang pertama RNA transfer dulu akan berikatan dengan RNA duta dengan ikatan hidrogen di sini, gitu ya. Terus RNA-R ribosomal yang ada di subunit besar ini nanti dia akan mengikatkan asam amino yang dibawa oleh RNA transfer menjadi dengan ikatan peptida menjadi polipeptida, gitu ya. Yang ini gitu kita lihat. Kan dibawa lagi yang lainnya, ada RNA transfer yang lain membawa asam amino sesuai dengan kode dari RNA M atau RNA duta. Setelah dibawakan, nanti digabung-gabungkan asam amino yang dibawa. Ini metionin, ini apalagi, ini apalagi. Ini ikatan peptida ini dibentuk oleh RNA R pada ribosom subunit besar, gitu ya. Ini diikat oleh ikatan peptida asam amino, ikatan peptida asam amino, ikatan peptida asam amino, gitu ya. Jadilah gabungan asam amino yang dibawa oleh RNA transfer sesuai kode yang dibawa oleh mRNA atau kodon. Jadi tidak asal-asalan RNA transfer membawa asam amino, gitu ya, sesuai dengan kode mRNA. Itu dia elongasi makin panjang, ini juga sama masih proses elongasi digabungkan, gitu ya. Tuh, penggabungan ini juga sama digabungkan jadi rantai panjang. Nah, kalau sudah rantainya terbentuk, ini apa yang terjadi? Nah, sekarang yang ketiga, jika asam amino yang diinginkan sudah beres, digabung-gabungkan, maka tahapan ketiga pada translasi adalah terminasi atau pengakhiran proses. Di elongasi ini nanti dia berlanjut sampai ribosom mencapai kode stop pada RNA duta. Ingat, nah di RNA duta itu ada kode start untuk mengawali proses penerjemahan, ada juga kode stop untuk mengakhiri masa translasinya, proses translasinya. Kode stopnya apa? Bisa nanti bertemu dengan UAA, bisa bertemu dengan UAG, bisa bertemu dengan UGA, yang jelas salah satunya. Ketika bertemu dengan salah satunya, maka terminasi terjadi. Penghentian proses pembentukan protein dihentikan, gitu ya. Nah, codon stop ini gitu ya tidak mengkode asam amino. Jadi ketika tahapan translasi bertemu dengan kode stop tidak menghasilkan asam amino, melainkan bertindak sebagai penghentian proses translasi, gitu ya. Jadi ketika bertemu dengan UAA misalkan, maka prosesnya terhenti. Asam aminonya beres dibentuk, gitu ya. Akibatnya apa? Kalau dia misalkan di sini nih bertemu dengan codon stop, ini RNA transfer bertemu dengan codon stop, dia tidak membawa asam amino kan ya. Bertemu dengan codon stop, maka beres. Ketika beres, selesai. Ini dia gabungan dari asam amino yang bergabung dengan ikatan peptida nanti dilepaskan membentuk polipeptida atau membentuk protein yang diinginkan. Nah, itu selesai gitu ya proses translasi berlangsung. Jadi translasi itu tujuannya adalah untuk membentuk protein gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menerjemahkan RNA duta oleh RNA transfer gitu ya dengan bantuan RNA ribosomal atau RNA R gitu. Gitu ya. Itu tentang sintesis protein. Selesai. Nanti pokok bahasan selanjutnya saya akan membahas aplikasi dari sintesis protein, yaitu mengenai apa? Mengenai latihan-latihan soalnya. Gitu ya, bagaimana protein itu dibentuk berupa latihan soal. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di video yang ketiga ini pada bab 3 gitu ya, tentang sintesis protein. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.